Merdeka, merdeka, merdeka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos di Live Talk Virtual 2022. Hari ini tepat tanggal 15 Agustus 2022, 2 hari menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan bicara tentang makna kemerdekaan. Apa sih arti kemerdekaan ini bagi aku, bagi kamu, dan bagi kalian semua. Oke, bincang-bincang kita hari ini, kita mengundang kembali para finalis dan jawara ke Kartini Millennial Awards, yaitu para perempuan-perempuan muda yang kemarin ikut ajang pemilihan, apa istilahnya itu, penghargaan Kartini Millennial Awards. Mereka adalah talenta-talenta muda di bidangnya masing-masing. Ada bidang kesehatan, ada bidang pendidikan, sosial, lingkungan, dan satu lagi itu bidang UMKM. Wah, itu entrepreneur muda. Nah, di antara itu sudah saya undang ke sini, sebagian mestinya ada di studio, tapi ada juga yang melalui virtual. Sayang ada satu orang yang sakit, Mbak Mayang namanya, mudah-mudahan segera pulih dari sakitnya dan bisa join di lain waktu. Tapi ini kita udah ada tamu di studio. Halo Nova. Halo. Nova Ibu. Yunita adalah finalis KMA 2022 bidang pendidikan. Selamat siang, merdeka. Ya, merdeka 2 hari lagi ya Bu. 2 hari lagi. Tapi semangatnya udah terasa. Iya. Kemudian kita ada sapa juga di jalur virtual dari Zoom. Itu ada Nais Saraswati. Halo Nais, merdeka. Ibu, halo. Halo, Nais adalah finalis sekaligus jawara untuk kategori sosial KMA 2022. Mestinya Nais ini sehari-hari di Palembang, tapi ini lagi cuti, lagi mudik ke Prabu Muli. Iya. Oke, yang kedua saya sapa Ibu Bidan, Seli Ambarita Sabar. Halo. Hai, halo. Halo, merdeka Mbak Seli. Ya Ibu Seli, Mbak Seli ini adalah finalis dan jawara di KMA bidang kesehatan. Beliau adalah bidan di mana Mbak Seli? Lupa saya. Di Desa Libang Mulia, Kabupaten Banyuasin. Iya, di Banyuasin. Ini habis tadi pagi Pasyandu, kemudian langsung di acara ini. Makasih ya Seli. Ya. Kemudian kita sapa juga ada Rizky Anifah Nur Susanti. Ini panjang bener ini. Adalah finalis dan juga jawara KMA untuk bidang lingkungan. Halo Rizky. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizky ini sekarang ada di Batu Raja. Jadi ini lengkap nih, ada di Prabu Muli, Palembang, Banyuasin, dan Batu Raja. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oke, kita coba mulai dulu. Mungkin kita yang enteng-enteng dulu. Betul. Ke yang ada di studio. Baik. Mbak Nova. Mbak Nova, kemerdekaan sekarang ini yang akan kita jelang secara pribadi. Oh, menurut Nova ya. Iya. Ini dari kacamata seorang wanita ya Bu, Betul. berarti ya. Kalau Nova sih memandang saat ini Nova sudah merdeka. Iya. Iya, karena dengan perempuan saat ini boleh untuk berkiprah di dunia sosial, di dunia tidak hanya terkungkung pada domestik, bagi Nova itu sudah merdeka. Iya. Jadi kalau saat ini merdeka. Wah, berarti nggak ada beban lagi ya? Nggak ada beban. Alhamdulillah. Jadi ini adalah salah satu kemerdekaan Bu, menurut Nova ya. Iya. Kalau di lingkungan sekarang apa kesemarakan untuk menyambut kemerdekaan ini? Mungkin sebagai guru ya, mengajar di mana Nov? Nova salah satu guru, boleh menyebut nama Ibu? Boleh. Di SMP Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Saat ini kita masih dalam suasana merayakan itu. Ada beberapa perlombaan yang kita lakukan, ya mengisi kemerdekaan Bu dengan sesuatu yang berbeda. Ya. Karena kan kita tahu kita saat ini belum sepenuhnya pulih ya Bu. Jadi kita mengadakan masih dalam
protokol kesehatan. Iya. Jadi mencari hal-hal yang bisa dilakukan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kayak ini tahun pertama setelah COVID ya. Iya. Tahun kemarin belum ada kegiatan belum. kan, betul. Kalau tahun dulu kita masih virtual, Bu. Tetap ada upacara virtual. Oh, iya. Tahun ini kita akan live di sekolah langsung. Wah, Alhamdulillah. iya. Jadi ini mungkin insya Allah semarak sekali ya untuk perayaan HUT RI tahun ini. Oh iya, sebelum kita lanjut ke yang di Prabu Mulih, terus di Batu Raja dan di Banyu Asin, saya mengundang teman-teman netizen yang baik di Facebook, di YouTube, dan juga di Instagram Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Merdeka menurut aku seperti apa? Silakan di chat. Nanti saya akan bacain satu-satu. Mau bilang apa aja boleh, yang penting jangan sara, jangan ngata-ngatain, tapi menurut kamu apa sih merdeka? Yang lagi keluh kesah juga nggak apa-apa, diungkapin aja. Versi-versi lucu gitu ya, versi Bu. lucu nanti bisa di quote gitu kan, atau diapain nanti dikreasikan oleh kreator di studio kita. Oke, saya coba ke Prabu Muli. Mbak Nais. Halo. Iya, Ibu. Iya. Nais, udah merdeka belum sih? Menurut kamu udah merdeka belum? Udah dong. Wah, iyalah, dari penjajahan yang jelas ya. Alhamdulillah Oke. udah merdeka. Iya, silakan. Apa merdeka menurut Nais? Kalau aku pribadi itu kan banyak terminologi orang mengartikan kemerdekaan gitu. Iya. Banyak yang bilang bebas dan lain sebagainya. Kalau aku lebih ke kita tidak bergantung. Jadi kita itu independen di bidang apapun. Misalnya nih kayak yang teman-teman sudah dilakukan di KMA ini kan semuanya nggak nunggu orang lain untuk berbuat. Nah, itu adalah sebuah kemerdekaan. Gitu. Iya. Oke, kalau sebagai seorang ibu rumah tangga, ini kan pengantin baru. Udah merdeka belum nih kayaknya? Udah merdeka, alhamdulillah ya. Jadi diberikan space dan kesempatan untuk mewujudkan mimpi sendiri gitu, mewujudkan mimpi bersama keluarga, itu adalah sebuah kemerdekaan yang luar biasa gitu. Jadi kita bisa memilih yang mana yang akan kita tempuh, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, rumah tangga dan lain sebagainya. Semuanya bisa dikerjain sama-sama, itu sudah sebuah kemerdekaan yang luar biasa bagi apalagi saya ya baru memulai kehidupan pernikahan, jadi kayak oke. Jadi saya sudah merdeka di pendidikan, sudah merdeka di organisasi dan komunitas, saya juga sudah merdeka dalam pernikahan. Wow, double apa? Bukan double ini, triple merdeka ya. Triple. Oke, ini saya bergeser ke Batu Raja dulu. Halo Riki. Rizky adalah pemenang dari kategori lingkungan ya. Nah, Rizky apa? Menurut Rizky merdeka dalam pengertian Rizky sendiri apa? Merdeka menurut itu ketika cita-cita bukan lagi sebuah kebendaan gitu, kan cita-cita bukan lagi tentang diri sendiri, ketika cita-cita bukan lagi sekedar profesi itu kan, karena kalau dulu kan zamannya sebelum merdeka itu kan kita terbatas untuk bercita-cita, karena sekarang udah merdeka dan kita bebas memilih cita-cita, tapi ada eksistensi untuk menyatakan bahwa cita-cita itu, merdekanya cita-cita itu bukan lagi sebuah kebendaan atau profesi, tapi bagaimana bisa berbagi dan menyelamatkan sekitar gitu. Wah, mulia banget ya Bu. Jadi merdeka itu ialah berbagi dengan orang lain ya Ki ya. Iya. Iya, apalagi kalau ini lihat anak-anak itu kayaknya bukti merdekanya itu total banget kayak ke anak-anak gitu kan. Anak-anak tuh rasanya kok merdeka banget hidupnya gitu kan. Iya, Jadi ada beban ya. Jadi pengen jadi anak-anak lagi ya Ki. Wah. Oke Ki, nanti nyambung lagi saya ke Sally bidan di di Pakalan Banyu Asin. Halo Sel. Hai. Iya, ini Sally, ibu dari berapa Sel? 5 anak ya? 5 anak. Kemudian anak-anaknya juga banyak tuh di puskesmas, di posyandu. Nah, Sel, merdeka menurut Sally apa nih? Kalau buat saya, merdeka adalah kebebasan dalam cara berpikir,
bertindak ataupun berbicara dalam koridor tertentu gitu. Jadi kalau menurut saya sekarang merdeka dalam arti bisa mengekspresikan diri sesuai dengan profesi saya sebagai seorang bidan maupun saya sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai seorang istri. Wah, alhamdulillah ya. Rata-rata Semoga suka rata-rata kebebasan suka ya Bu. Betul. Oke, balik lagi ke ini Nova. Kan sebenarnya kita ini merdeka memang sudah lama, 77 tahun merdeka dari penjajahan yang namanya yang secara ini ya real ya, dari Jepang, dari Belanda. Nah, tapi kan dalam perjalanan Republik Indonesia ini kan mungkin masih ada ya yang namanya ya walaupun Nova udah merasa merdeka. sangat merdeka, tapi kan ada beberapa yang mungkin belum sampai kepada rohnya gitu ya. Nah, untuk di bidang pendidikan seperti apa sih tantangan yang dihadapi kita dan seharusnya itu sudah dimerdekakan sekarang nih? Seperti apa, Mas? Baik, jadi kita kalau bicara soal pendidikan, Ibu, saat ini Nova bahagia ya, lumayan bahagia. Ini lumayan Bu, karena memang masih dalam progres. Karena pasca Hari Guru Nasional, Bang Menteri, Bang Nadiem Makarim, itu membuat sebuah program Merdeka Belajar, itu merupakan energi positif yang Nova rasakan. Artinya ketika program ini berhasil dilakukan di seluruh Indonesia, maka program ini sangat baik sekali untuk pendidikan, Bu. Tapi permasalahannya karena ini baru dicanangkan, tidak semua sekolah sudah mulai melaksanakan ini gitu. Jadi kemerataan dan mungkin tidak semua guru memahami. Saya lihat saat ini untuk kurikulum merdeka sendiri banyak guru-guru yang masih salah kaprah ataupun mungkin tidak begitu paham ya konsep sekolah atau kurikulum merdeka itu seperti apa. Tapi ketika guru-gurunya memahami, sekolah-sekolah memahami dan menerapkan ini sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Contohnya seperti contohnya, kita tidak lagi terkungkung dengan jadwal pelajaran dan materi ini yang harus kita ajarkan. Tapi kita lebih kepada melihat bagaimana analisa, diagnostik dari satu sekolah itu sendiri, karakter anak-anaknya, kemudian guru diberikan kebebasan Bu untuk mengemas itu dalam sebuah pembelajaran. Jadi memang Menteri kita sudah bikin grand design nih untuk pendidikan dengan adanya sekolah ataupun kurikulum merdeka ini gitu. Tinggal bagaimana guru-guru dan sekolah berani untuk melaksanakannya. Betul. Dan ini yang kayaknya belum seragam ya. Nah, ya. ini yang memang belum semua sekolah menerapkan. Jadi mungkin PR kita setelah kita merayakan 17 ini seperti bagaimana mengaplikasikan program Merdeka Belajar ini di sekolah-sekolah ya, Sel? Ini kayaknya memang timpang ya, Sel? Ini apa, Nov? Iya, betul. Dari tingkat SD, SMP, SMA, Nova melihatnya seperti apa? Kalau saat ini Bu, beberapa sekolah itu kan sudah ada komunitas tersendiri untuk melaksanakan program ini. Hanya saja memang segala sesuatu kan butuh prosesnya ya. Tidak bisa langsung tiba-tiba semuanya akan melaksanakan ini. Jadi menurut saya gerakan dari kementerian juga sudah oke. Dari sekolah dulu, beberapa sekolah dulu yang memang sudah siap secara fasilitas, secara kepemahaman, baru kemudian ditularkan untuk menjadi katakanlah instruktur untuk sekolah-sekolah lainnya. Jadi ada sekolah penggerak, itu sudah oke sih Bu. Oke, ya. Ya, berarti catatan untuk bidang pendidikan supaya Republik Indonesia ini makin lebih merdeka itu ya implementasi dari program Merdeka Belajar seperti apa, dan ini harus menjadi PR juga oleh kepala sekolah, kemudian guru-guru dan kemudian kesiapan siswa. Kalau kita lihat tadi Bu, benar kata teman-teman, harusnya memang merdeka itu membuat pikiran kita tidak terkungkung. Kebanyakan guru-guru saat ini, sekolah-sekolah saat ini mikirnya itu, ini kenapa nih kurikulum berganti lagi. Mindset seperti itu yang harusnya kita harus merdeka dari
mindset itu gitu loh. Harusnya memang kurikulum ya memang harus kita perbarui Dinamis terus, ya? harus dinamis Betul. gitu. Nggak bisa kita paksakan kurikulum yang dilakukan dulu harus dilakukan lagi sekarang, udah nggak lagi masanya nih. iya. Apalagi kita udah 2 tahun dihantam badai COVID kan, dengan berbagai macam bentuk persekolahan, mulai dari hybrid, online learning, otomatis kan berbeda gitu kan Bu. Belum lagi deket keluhan wali siswa nih. Nah tuh. Kok buku pelajaran kakak kelasnya nggak bisa Nggak ya bisa. dipakai adanya? Ini gimana sih Gimana sekolah? sih, Tuh, gitu kan. Jadi belum merdeka lagi Merdeka jadi lagi. akhirnya. Jadi Oke. mindsetnya dong yang harus diubah ya Bu. Ya, bagus nih buat Nova nih masukannya ya. Jadi di bidang pendidikan tuh memang mindset harus mengikuti perkembangan Iya, zaman betul. dan memang harus diikutin ya. Betul. Kalau memang ada program merdeka, anak saya tuh seneng dengar. Berarti aku nggak ketemu fisika ye katanya. Gitu ya. Tapi dia nggak Bebas suka memilih ya. fisika. Oke, kemudian ke Nais nih, boleh. Di Prabu Muli, Nais. Nais ini kan aktivis ya, Iya. aktivis sosial. Halo Nais. Suaranya belum ada? Halo. Ya, oke. Bisa Nais didengar, Bu? adalah, Jelas ya? Oke. Aktivis sosial. Kira-kira mungkin Nais punya catatan di HUT kemerdekaan RI yang ke-77 ini, apa yang seharusnya itu sudah merdeka itu tapi kayaknya masih sulit, kemudian masih terkukung, mungkin juga ketimpangan, garis kemiskinan, seperti apa Nais? Apa yang Anda lihat, kemudian apa yang ingin kita perbaiki bersama di bidang sosial ini? Oke, sebenarnya kalau ngomongin bidang sosial tuh agak luas ya Bu ya. Iya, betul. Karena berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, berhubungan dengan pola pikir, berhubungan sama pendidikan dan lain sebagainya. Tapi saya akan berbicara mengenai apa yang saya dan teman-teman saya sudah lakukan gitu. Bahwasannya di bidang sosial, di mana bidangnya itu banyak, saya mau fokus dengan pendidikan. Saya setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nova gitu ya. Tapi kan Mbak Nova ini institusinya itu dalam sekolah gitu. Iya, Nah, tapi iya. kita yang anak-anak sosial ini kerjanya itu berbentuk NGO gitu. Kebetulan ini setelah saya sambungan dari yang saya pernah bahas di live bersama Ibu Weni ya, bahwasannya itu kita mau comeback nih, salah satu organisasi saya itu adalah Save the Children, itu mau kembali lagi mengajar anak-anak pemulung gitu. Itu contoh nyatanya deh, gimana kami merasa kesulitan untuk mencari volunteer. Volunteer itu mudah dicari, tapi susah untuk berkomitmen gitu. Teman-teman saya sangat bangga sekali nih, sebenarnya tuh saya bisa bilang pemuda sekarang tuh luar biasa. Banyak sekali, satu pemuda bisa berkontribusi pada banyak sekali komunitas maupun organisasi. Namun ada baiknya jika fokus dengan 1 dan 2 sepenuhnya gitu. Nggak perlu muluk-muluk sesuai dengan kemampuannya. Sebanyak banyak ya, Betul. tapi ada Iya, kerjaannya bener Bu. ya. Saya tuh sebenarnya bangga banget loh. Sekarang kalau dulu saya cuma 1, 2 gitu. Teman-teman ini aktif di sini, di sana tuh bagus sekali. Networkingnya luar biasa, kontribusi luar biasa. Namun ada baiknya kita menggali sampai dalam. Kira-kira yang mana yang harus diperbaiki gitu. Kayak kayak adik-adik kita di Sukawinatan ya. Sekarang kan lagi open recruitment untuk pengajar baru nih di TPA Sukawinatan gitu. Mereka lumayan kesulitan untuk mencari volunteer yang bisa mengajar setiap hari yang ditentukan gitu. Kenapa? Karena jaraknya jauh gitu. Mereka juga diajarin kurikulum merdeka nih, kayaknya sekolahnya belum bisa deh Mbak Nova, belum semuanya Mbak Nova kayaknya ya. Nah itu akan menjadi PR baru tuh Bu. Dulu saya sama teman-teman tuh ketika ada kurikulum 2013 kita membuat kurikulum baru untuk adik-adik di Sukawinatan gitu. Nah artinya mau apapun kontribusi kita terhadap kehidupan sosial masyarakat itu harus sepenuhnya kita berikan gitu. Walaupun sedikit diharapkan berimpact besar dan berkelanjutan. Jadi kalau saya tuh percaya kontribusi yang kita berikan itu bukan cuma sekedar memberikan waktu, tapi harus berkelanjutan. Itu sih kalau kita mau ngebahas masalah kemerdekaan di sosial itu banyak sekali yang belum merdeka menurut saya secara. Tapi satu yang saya mau tekankan Bu ya, yang saya sering sayangkan gitu, kemerdekaan pola pikir itu masih banyak sekali belum terjadi di masyarakat. Saya bisa bilang menengah ke bawah. Ya. Ini contohnya nih, tidak semua orang tua dari adik-adik asuh kami memahami bahwasannya belajar itu penting.
Ya kan? Tidak semua lingkungan di mana kami mengajar ataupun melakukan kegiatan sosial beranggapan bahwasannya kontribusi yang diberikan cukup satu kali saja. Nah, jadi tetap kemerdekaan pola pikir itu masih terhubung dengan yang penting ini deh, yang penting ini. Nah, harusnya mereka lebih berpikir panjang mengenai impact apa yang akan mereka berikan kepada anak mereka, ke masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Kayak gitu deh, semoga dipahami. Kayaknya agak berlibet-libet nih. Poinnya satu tuh, sama open mind yang jadi persoalan. Iya, benar. Oke, berarti mungkin ke depan NAIS-nya memang jangan satu ini, misalnya satu bidang ya, tapi kolaborasi misalnya tentang orang tuanya yang menggait siapa gitu ya, untuk mengedukasi orang tuanya ya NAIS ya, mungkin gitu ya, atau sudah dilakukan tuh? Kalau itu memang pasti Bu. Jadi kalau yang namanya memberikan pendidikan kepada adik-adik yang kalau kita bilang itu underprivileged ya, kayak underrepresent gitu, orang tuanya harus involve gitu. Orang tuanya ataupun keluarganya harus tahu gitu. Jadi pendidikan itu dua arah kalau saya bilang. Ketika ada kami akan kasih beasiswa untuk adik-adik pemulung yang akan melanjutkan sekolah. Tapi syarat pertama adalah orang tua mengetahui itu dan berkomitmen untuk menyukseskannya gitu. Artinya itu kalau mereka nggak ada yang diantar sama orang tua. Kalau anaknya jarang sekolah, diurus sama orang tua. Gimana? Jadi kalau kita selama ini bekerja membantu orang tuanya ya jangan dulu gitu ya, digantikan orang lain misalnya gitu ya. NAIS-nya kadang-kadang kan masalah ekonomi kan membuat anak-anak ini akhirnya nggak mau sekolah, nggak mau melaksanakan pendidikan ya karena orang tuanya tadi ekonominya susah tadi ya, harus menolong, harus ini kan memang kompleks ya ininya masalahnya ya gitu ya. Betul. Tapi dengan adanya NAIS dan teman-temannya yang peduli dengan anak-anak yang perlu didorong untuk sekolah ini memang butuh waktu ya. Betul. Dan memang butuh banyak kebijakan yang mungkin ya melibet-libet. Dan satu Bu, saya suka tadi kata Bu Risma, butuh kolaborasi. Betul, iya. Iya benar. Iya. Jadi kolaborasi itu pasti Mbak, pasti akan melibatkan NGO yang lain ya. Cuman memang harus tanamkan bahwasannya harus satu visi nih. Kolaborasi itu boleh sebanyak-banyaknya, cuman kita harus memikirkan sesuatu yang sustainable gitu. Visi. Jadi kata sustainable itu yang paling susah menurut saya. Awalnya semangat, belakangnya benar. Iya. Oke, kita beralih ke Banyuasin. Halo Sally, ini Ibu Bidan nih. Halo Sel, masihkah? Halo. Sel, boleh cerita apa sih bidang kesehatan yang menurut Sally harus dimerdekakan dalam waktu yang cepat atau dalam jangka panjang, seperti apa Sel? Oke. Saya sih sebenarnya gini, satu perkataan yang Mbak Nova bilang bahwa kita sudah merdeka, saya sudah merasa merdeka dalam arti bebas gitu ya. Nah, sekarang mungkin intinya ada bagaimana kita mengisi kemerdekaan atau kebebasan ini dengan cara yang lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Saya sebagai seorang bidan desa mungkin lebih fokusnya adalah memberikan kemerdekaan atau kebebasan hak-haknya masyarakat atau warga. Misalnya mereka mendapatkan pengobatan secara gratis, mereka mendapatkan pelayanan. Halo, ya? Betul. Akses kesehatan ya saya. Ya, mereka mendapatkan pelayanan yang menjadi hak-hak mereka gitu, sehingga mereka bisa sehat gitu secara lahir dan batin. Mungkin kalau saya sebagai seorang bidan, mungkin sekarang saya lebih pada mendapatkan perlindungan secara lebih lagi dalam bidang kesehatan, sehingga saya dapat melakukan tugas saya sebagai seorang bidan dalam perlindungan yang lebih lagi dari institusi saya. Oh, oke. Aja Mbak. Iya. Mungkin untuk sisi keamanan ya, karena memang di daerah relatif masih sepi. Kemudian akses jalan udah bagus belum?
Lumayan. Udah masih ini dorong-dorong motor, dorong-dorong Masih Lumayan ternyata kalau dong. lagi panas ya Bu. Ini harus didengar oleh ini ya PU Bina Iya. Marga ya. Oke, kalau misalnya ada nggak kasus-kasus kurang gizi atau mungkin apa ya stunting yang Ada, sekarang ini? ada pastinya seperti ada. apa itu? Seperti apa itu saya? Ada. Jadi pastinya ada. Karena kan saya desa terpencil ya, Iya. jadi status kurang gizi, status keterlambatan informasi kesehatan itu sangat-sangat biasa di sana gitu. Tapi bagaimana usaha saya membantu mereka untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan apa yang mereka alami gitu. Misalnya dalam status kurang gizi, saya lebih banyak mengadakan penyuluhan, saya lebih memantau perkembangan mereka. Kemudian saya tidak lupa juga mengadakan kolaborasi atau laporan kepada instansi yang lebih di atas bagaimana penanggulangannya sehingga mereka bisa membantu sehingga hal tersebut dapat ditanggulangi dengan cepat. Oke, jadi mungkin ini salah satu gambaran satu desa loh, dan mungkin kondisinya sama dengan desa-desa yang lain. Iya. Dan, masalah kurang gizi ini memang menjadi isu nasional ya. Pak Presiden pun kan kesehatan tahun ini adalah tentang stunting ya, supaya kayak Jepang tuh kan udah tinggi-tinggi, udah gizinya bagus kan. Indonesia ini masih menuju ke sana tuh, mudah-mudahan supaya nggak kecil kayak saya kan 153. Insya Allah. Oke, kita coba lagi ke Batu Raja. Halo Ki, Rizky, masih Kak di sana? Sebelum kita baca ini ada beberapa komen-komen ya, udah masuk belum? Merdeka menurut aku. Halo Ki, ya Ibu. Ki, di sektor lingkungan, bidang lingkungan nih Ki, menurut Rizky apa yang menjadi PR di negeri ini terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekitar ya, apa yang perlu diperbaiki ke depan dan apa harapan Rizky ini? Silakan Ki. Iya baik Bu. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang lingkungan itu pasti kita pikirannya tuh selalu melulu tentang sampah ya. Betul. Tapi benar sebenarnya sampah itu jadi problem utama tentang masalah lingkungan. Nah saya juga sepakat sih sama mbak kita, guru-guru kita di sini kan, kalau misalkan merdeka itu adalah ketika kita memiliki kebebasan untuk berpikir, cara berpikir itu. Betul kan, benar. Jadi masih soal pola pikir ya. Iya, ini memang semua sepakat ya Bu. jangka panjang nih memang, nggak bisa. Iya benar. Cara berpikir kita tentang lingkungan, menumbuhkan cara berpikir kepedulian lingkungan itulah yang saat ini tengah kita perjuangkan dan terus akan kita perjuangkan, karena masalah lingkungan itu kan masalah hajat hidup orang banyak ya. Apalagi contoh kasus seperti akhir-akhir ini tuh berpengaruh pada iklim yang tidak nentu gara-gara kerusakan lingkungan tuh kan. Apalagi di Batu Raja sendiri itu kalau siang panas malam hujan, padahal ini musim kemarau kan. Jadi dampaknya tuh wah kayak sebenarnya memiliki dampak untuk hajat hidup orang banyak itu. Apalagi kalau bukan sekarang kesadaran berpikir merdeka tentang kepedulian lingkungan, kalau tidak kita galakan sekarang ya apa jadinya warisan lingkungan yang akan kita turunkan untuk generasi yang akan datang itu. Betul. Jadi inilah yang Rizky. Oke, dari pengalaman Rizky, mudahlah mengajak anak-anak peduli lingkungan atau orang dewasa dan orang tua? Iya, sebenarnya Sepanjang udah anak-anak pengalaman. itu. Sulit sekali pertanyaan Bu Risma ya. Anak-anak itu ya pikirannya tuh masih murni, terus juga yang paling mudah untuk istilahnya dipengaruhi. Di pikirannya itu adalah ya anak-anak itu kata. Tapi Karena pemikiran mereka kan sederhana kalau orang gitu. kalau orang tua kenapa? Orang tua, orang dewasa kenapa? Sulitnya di mana? Ya, sosialisasi ke orang tua tuh apalagi tentang lingkungan itu kalau berdasarkan pengalaman saya tuh pikirannya sudah menuju ke materi gitu. Iya, itu susah lagi kalau anak-anak tuh melakukan ini dapat apa?
gitu kan. Kalau orang-orang tua atau dewasa itu dia mikir panjang memang, tapi pikiran panjangnya itu selalu berujung ke materi, itu yang susahnya gitu. Itu jadi tantangan buat Rizky, jangan putus asa Iya. ya. Tapi emang kalau suami saya bilang, Iya. ya udahlah, yang udah tua-tua nanti juga akan mati. Jadi lebih baik kita mengajak generasi muda, karena itulah yang menjadi harapan ya bangsa kita ini untuk kedepannya seperti apa. Kalau Iya. generasi-generasinya udah dididik bersih, peduli sampah, betul. peduli ini bisa. Karena dia. yang tua tuh Bu merasa yang lebih dulu itu selalu benar. yang iya kan? Jadinya gitu. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, adakah komen-komen dari chat-chat netizen? Belum ada. Oke, saya coba bacain. Ini saya upload sendiri, tapi banyak nih yang komen nih. Yang pertama itu ada Rio. Merdeka itu idak panjang ngantri bensin di hari bedengkang Cak ini. Waduh, Wow. betul. Setuju saya. Iya. Tapi gimana? Gimana ya Iya, Bu? caranya? Benar, setiap hari Bu, setiap salah jam dia, Bu. antri panjang. Bukan Terus- bensin yang antri sekarang, solar, Bu. Iya, Iya, makanya. betul. Terus tidak lagi dengar suara tit digedek rumah 3 hari sekali. Apa ini Apa maksudnya? tuh? Kali sis kamling kali ya? Bukan, Terus- Bu, itu mah ini apa namanya? Listrik token, Bu. Oh iya, Masya Allah. Mungkin anak pakai kosan token ya, Bu. Kayaknya naif. Pengalaman naif ya. juga nih kayak. Terus apalagi nih? Masih ada budak main ketelok untuk adu kuat di sekolah. Masya Allah. Apa tuh, Bu? Apa itu, nggak ngerti juga. Nggak ngerti. Ya, ini dia mau bebas dari itu nih kayaknya. Rio ya. Iya. Kemudian ada Simon Martin. Nah, Simon Martin katanya merdeka itu susu anak cukup, token listrik aman, sama makan 4 sehat 5 sempurna. Itu be dulu Mbak. Masya Wah, betul. Atau Realistis merdeka ya. itu belanja tanpa lihat harga. Iya kan Bu? Betul. Oke, satu lagi nih ada komen, merdeka itu ambek lurus dari KI ketemu Masjid Agung. Oh, itu Jalan Jalan Merdeka. Merdeka. Arya Yuliansa, aduh Mak. Pokoknya lucu-lucu deh netizen ya. Oke, Nova kita lanjut lagi. Terakhir nih, ini udah jam berapa nih? Harapan Jam 1. Nova ke depan nih, seperti apa untuk pendidikan ya? Tadi memang mungkin udah disinggung. Iya. Kemudian apa sih yang ingin Nova lakukan 1 tahun ke depan Oke. tentang dunia pendidikannya Pendidikan, yang ya. digelutin sehari-hari? Oke. Oke. Kalau harapan ya Bu, Nova tuh pengennya kita semua jadi harus tahu sejarah seperti itu, harus tahu filosofi pendidikan itu seperti apa. Kalau kita baca sejarah Ki Hajar Dewantara itu kan menginginkan pendidikan kita itu menghantarkan anak-anak, dengan pendidikan itu dia tahu kodrat diri, dia tahu fitrah diri seperti apa, sehingga anak-anak menjalankan pendidikan itu dengan selamat dan juga bahagia. Ya. Artinya kalau kita sudah kembali dengan sejarah seperti apa sih pendidikan yang diinginkan oleh pemula dulu gitu, maka setiap instansi, setiap guru, setiap siapapun itu yang melaksanakan pendidikan akan tahu, oh tujuan utama pendidikan itu adalah membuat anak-anak kita ini selamat hidupnya dan juga bahagia. Anak-anak kita yang tidak suka atau mungkin dia bukan kecerdasannya di bidang analitik, dia orang musik, jangan kita paksa untuk belajar itu gitu ya. Malah kita harus nyalakan cahayanya gitu, bantu untuk menyalakan cahayanya sehingga dia akan selamat hidupnya dan akan bahagia. Hanya itu gitu. Jadi impian saya Bu 1 tahun ke depannya itu mengembalikan kembalikan pendidikan itu sesuai kodratnya. Mungkin saya awali dari instansi tempat saya bernaung. Jadi kita harus mengemas pendidikan itu ya sebagaimana fitrahnya. Kalau Gitu. pandangan Nova tentang sekarang kan orang tua kan sangat semangat supaya anaknya berprestasi, Betul. ranking itu sudah ini udah tepat nggak, atau udah ketinggalan zaman tuh malah soal ranking tuh seperti apa sih? Iya, justru itu menurut saya jadinya kita nggak merdeka. Iya, karena kalau Kasian kita anak-anak kasihan ya. nih Bu, karena kan gini, justru dengan program kurikulum merdeka ini banyak hal yang akan kita lakukan. Anak-anak belajar tidak hanya di sekolahnya, tidak hanya di kelasnya.
mereka akan coba untuk peduli dengan lingkungan sekitarnya, mencoba menjawab kebutuhan masyarakat sekitarnya. Jadi mereka merasa hadir gitu Bu di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya pendidikan itu nanti terkungkung dengan ikut lomba ini, ikut olimpiade ini. Di sisi lain untuk anak-anak tertentu yang memang kecerdasannya di sana tapi kan tidak kita pukul rata jadinya. Anak-anak yang itu yang memang olimpiade sampai ke internasional. Tidak bisa kita pukul semuanya karena itu hanya satu kecerdasan saja. Kecerdasan Jadi yang masing-masing anak tuh sejatinya punya kecerdasan masing-masing yang tidak bisa kita seragamkan. Mungkin itu. Ya, jadi balik lagi ke mungkin kalau guru-guru semua kayak Nova, wah beres ini Indonesia ya. Cuma kan memang pola pikir orang kan pikirannya lain-lain kan dan cara yang berbeda-beda juga ya. Mudah-mudahan nanti dengan program-program yang dibuat oleh Mas Menteri berhasil untuk mengubah mindset semua guru ya Bu. Itu sih harapan. Terima kasih Nova ya. Siap. Ke Nais, ya ini Nais ini ya saya kalau bidang sosial ini ya dia ngurusin orang lain tapi juga harus ngurusin diri sendiri. Ya Nais, gimana Nais? Harapan untuk bidang sosial yang Nais geluti sehari-hari, terus juga seperti apa ya ketimpangan sosial yang ingin kita perbaiki ke depan ini seperti apa? Dulu sekitar berapa tahun yang lalu itu salah satu dosen saya gitu, almarhumah ya, Sheila Noveta, almarhumah, dia bilang begini, kalau bekerja untuk masyarakat itu ada 3 C-nya, ada 3 poin C-nya. Community Continuous Contribution gitu. Jadi ketika bekerja untuk masyarakat, maka kita harus mikir bagaimana ini berkelanjutan ya dan berkontribusi gitu. Mau di bidang apapun, sosial itu kan banyak sekali Bu ya. Yang saya sudah geluti ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Sekecil apapun kontribusi itu, berpikirlah untuk membuat kontribusi tersebut berkepanjangan. Dengan cara satunya adalah mengubah pola pikir, bahwasannya kontribusi tersebut harus membuka pandangan orang yang menerima kontribusi tersebut menjadi mandiri gitu. Misalnya nih kita kasih pendidikan kepada seseorang, kita harus berusaha bahwasannya pendidikan ini bukan hanya diberikan tapi diterima dan menjadi bagian dari diri mereka. Begitu juga nih kalau kayak sosial kan kadang-kadang kasih bantuan ya Bu ya, berupa uang, berupa pelatihan, berupa mindset orang barang gitu. Iya, mindset orang itu. Mindset orang itu kalau sosial. Iya benar. Nah kan misalnya nih kayak terakhir saya sama teman-teman buat kegiatan di panti asuhan itu untuk memperkenalkan board games gitu. Kita esensinya bukan pada memberikan board games kepada anak-anak, tapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun quality time kepada sesama teman mereka gitu. Kepada panti mereka supaya komunikasi antar mereka itu lebih baik. Gitu. Bahwasannya kita memberikan tuh bukan sekedar barang, bukan sekedar pendidikan, bukan sekedar uang, tapi juga memberikan pandangan baru terhadap sesuatu kepada orang yang kita berikan. Itu deh kalau saya. Wah ini kalau aktivis itu ya. Beda ya Bu. Beda. Ke Sally nih bidang kesehatan mungkin Sally punya cita-cita yang lebih luas ya, tidak hanya di desanya ya, mungkin boleh lebih luas misalnya se-Kabupaten Banyuasin atau se-Sumsel kayak seperti apa tuh keinginan cita-cita di bidang kesehatan yang Sally pikirkan tuh dalam benak Sally itu apa? Kalau Sally gini Mbak, kita kan sebenarnya udah merdeka ya, tapi bagaimana menyempurnakan kemerdekaan ini. Jadi saya sebagai seorang bidan desa terpencil, saya ingin mengajak teman-teman seluruh bidan desa yang ada di Indonesia, bagaimana totalitas dalam melakukan pekerjaan. Sehingga apa yang kita berikan menjadi sangat berharga pada mereka-mereka yang kita layani. Jadi saya ingin hayu dong kita jangan memandang di mana kita bekerja atau di mana apa yang kita lakukan, tapi totalitas dalam setiap pelayanan yang kita berikan ke masyarakat.
Iya, aduh lembut sekali saya ya, Bu Bidan ya. Bu Bidan, Bu. Kayak Putri Indonesia, Mbak Sally. Iya betul, harus total. Jadi kalau saya jurnalis harus total, jadi guru harus total ya, Betul. memberikan manfaat. Jadi ibu kepada rumah orang tangga banyak, juga harus total. Itu udah susah ini Nais. bagi. Tinggal sama Rizky nih. Rizky nih masih apa namanya? Masih seorang diri. Seorang diri. Iya. Nah ini apa? Rizky, boleh Rizky. Apa harapan ke depan, kemudian yang ingin Rizky lakukan sampai kemerdekaan di bidang lingkungan ini, boleh lah. Iya. Jadi apa harapannya ke depan untuk bukan hanya saya sendiri ya, terutama inilah memulai langkah untuk juga menyamakan mindset atau pemikiran, merdeka berpikir lagi tentang kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan, oke. Nah, minimal kita pengelolaan lingkungan itu, pengelolaan sampah kita sendiri itu selesai di kita. Jadi menggalakkan bahwa sampah itu berarti ke tempat pembuangan sampah itu sedikit saja lah, yang harus kita sosialisasikan itu pemikiran bahwa kesadaran lingkungan ini adalah berpengaruh di sebagian luas kehidupan masyarakat kita, gitu kan. Kalau cuaca panas ya, kalau bisa walaupun mampu jangan dulu lah beli AC ya, kalau bisa kan, karena itu kan meningkatkan perubahan iklim, meningkatkan ozon ya. Kalau bisa kita selesaikan secara Jangan bakar-membakar ya. Ya, Ki, jangan bakar-membakar ya Ki ya. Termasuk buang putung rokok ya, nanti kebakaran besar gitu ya. Aduh susah nih pokoknya lingkungan ini ya. Saya kalau paling sebel lihat mobil mewah buang sampah pluk ke jalan. Aduh rasanya. Aku punya pengalaman itu, Bu. Iya. Sampahnya diambil terus dimasukin lagi ke mobilnya. Oh iya? Ya. Waduh ini. Ya. Itu pernah saya lakukan itu loh. Iya. Ini Sampahnya saya ambil, saya masukin, dia kan kacanya kebuka tuh, Bu. Saya masukin lagi, buang sampah jangan sembarangan gitu. Waduh tuh, Ki, ini mau Nova nih Ki. Boleh. Iya itu. Boleh biar kapok. Oh betul, ini memang soal lingkungan ini ya, sangat kompleks ya. Betul. Oke, kita udah sampai di penghujung. Ini saya bacain satu lagi nih dari Pak Yusro Ahmad dari Facebooknya Tribun. Merdeka itu sebuah pola pikir yang bebas selagi tidak melanggar nilai dan norma. Merdeka itu juga bebas memilih tanpa ada paksaan pihak manapun. Contoh, jika mau kuliah, biarlah kita sendiri yang memilih jurusan. Orang lain tidak memiliki hak kuasa di atasnya, hanya memberikan dorongan agar lebih maju. Pada intinya, merdeka ini memiliki makna yang sangat global dan dari hal yang terkecil dan hingga hal terbesar. Wah. Setuju sekali buat Pak Yusro Ahmad ya. Betul, Bu. Sepakat. Pola pikir. Jadi kita memang harus memerdekakan pola pikir kita ya. Itu PR besar dan pekerjaan yang sangat panjang. Betul, apalagi seorang guru ya. Memiliki anak-anak. Kalau Al Azhar Kairo aja berapa se SMP tuh 500 ada ya, lebih Ibu. Dan itu ada di di tanggung jawab guru-guru untuk menyamakan, bukan menyamakan ya, pola pikir ya, betul. Terus sampai kemudian mereka menemukan apa sih potensi yang ada pada diri mereka. Iya. Oke, masih ada satu lagi, saya mau satu lagi permintaan. Quote untuk hari kemerdekaan 1-10 kata. Silakan. 1-10 kata tentang merdeka. Ya. Oke. Kalau dari kita diskusi hari ini, saya menarik sebuah kesimpulan, Bu, bahwasannya merdeka itu artinya bebas dari sebuah keterkungkungan pola pikir yang selama ini salah. Wow. Catat nanti Linda yang nyatet. Keterkungkungan pola pikir yang selama ini salah. Betul. Ya, harus bebas. Jadi ya itu tadi ya, harus banyak belajar kalau mau bebas dari keterkungkungan itu. Iya. Oke. Nais, udah ada quote 1-10 kata, boleh lebih. Ini kayak lagi dites, Bu, langsung bisa kesimpulan. terakhir. Ujian terakhir. Ini aku gabungin aja ya. Ini dari Mbak boleh. Sally, Mbak Dok, ambil totalitas penuh integritas.
Wow. Keren kan? Yeay, totalitas dan integritas. Kata Mbak Sally itu aku baru mau ngomong. Oh. Oke, Sally, totalitas sudah diambil Nais. Ayo, Sel, buat kata baru, Sel. Halo, suaranya gak kedengeran? Mute. Padahal baru mau diomongin Tuh totalitas. kan betul. Dapat pajaknya si Nais. Ya. Silakan. Nih, kalau yang bisa saya ucapkan bahwa merdeka itu merdeka artinya bebas berpikir, berbicara, dan bertindak. Itu aja. Iya, iya itu aja. Iya. Kehabisan kata-kata saya udah dipakai oleh Iya, Nais. Oke. Untung cepet Gak mikir. apa-apa, sama juga gak apa-apa. Oke, Rizky. Kan udah silakan, merdeka Ki. kan, Bu? Iya, kan merdeka, Bu. Ki, Jadi merdeka 1 sampai 10 kata. ya, Bu. Merdeka berpikir peduli lingkungan untukku, untukmu, dan untuk Indonesia. Yeay. Sip. Oke. Demikian bincang-bincang kita ya. Alhamdulillah. Pokoknya perempuan-perempuan di tamu saya hari ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan bisa ikut menyemarakkan dan menjadi makna ya. Betul, mengisi Mengisi kemerdekaan dan menjadi ini juga inspirasi buat teman-teman yang nonton ya. Mungkin mindsetnya masih terkungkung ya. Terkungkung ya, harus merdeka ya, Bu. Terkungkung harus merdeka. Oke, boleh kita foto bersama dulu, ayo. Yang di layar Zoom juga yang di studio kita foto bersama dengan mengepalkan tangan. Oke, Yud. Ya. Kita bilangnya merdeka, merdeka, merdeka. 3 kali ya, Bu? 3 kali. Nanti nunggu kode oleh sama Yudi. Oke. Ayo yang di Zoom silakan kita foto bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Yeay. Demikian live talk kita hari ini. Sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Semoga Indonesia terus bangkit setelah pasca COVID-19 dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bye. Makasih Sally, Nais dan Rizky. Makasih Mbak, makasih Ya. semua. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.